Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin 17 Mei tahun 2021. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 8. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 16 ayat 29 sampai 33. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tantangan menjadi murid Yesus. Yesus memberikan ujangan mengenai apa yang akan terjadi atas para muridnya, khususnya bagaimana mereka akan menderita karena menjadi pengikutnya.
Bahkan ada pula murid yang menyatakan menjadi pengikutnya, namun akan meninggalkan dia karena situasi sulit dan berat. Salah satu pengikut Kristus yang mengalami tantangan besar karena menjadi pengikut Kristus dan mewartakan tentang Yesus adalah Paulus. Di Efesus, hidup dan pelayanannya membawa berkat berupa hasil yang baik. Banyak orang menjadi percaya akan Yesus. Saudara-saudariku terkasih, mengalami tantangan dan kesulitan karena menjadi pengikut Yesus adalah bagian dari hidup beriman. Tantangan itu datang bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam diri. Selalu ada kecenderungan, entah besar atau kecil, untuk bersikap dan berlaku lain atau bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tidak sedikit orang Katolik yang tahu ajaran gereja Katolik, namun tidak mampu melaksanakannya dengan baik karena berbagai macam alasan. Tidak sedikit orang Katolik yang tidak lagi dengan teratur mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu yang sebenarnya diwajibkan oleh gereja. Tantangan lain adalah adanya kesenjangan yang jelas antara ketekunan beribadat dengan praktik hidup sehari-hari. Orang yang dikenal tekun beribadat dan menampakkan kesalehan dalam hal ini, tetapi mengalami kesulitan dalam hidup bersama dan berelasi dengan sesama. Betapa banyaknya orang yang dengan mudah meninggalkan imannya karena mendapat pasangan beda agama dan kepercayaan. Ada pula orang Katolik yang merasa terhambat karirnya karena imannya, akhirnya memilih untuk berpindah kepercayaan demi kelancaran karirnya. Pengikut Kristus tidak bisa lepas dari tantangan. Karena itu, amat perlu bagi setiap orang beriman Katolik untuk selalu siap menghadapi tantangan, baik dari dalam maupun dari luar dirinya. Dengan demikian, ketika tantangan datang, kita bisa segera mengenalinya sebagai konsekuensi dan bagian dari hidup beriman, dan tentu tahu apa yang mesti kita lakukan. Semoga demikian. Amin.